Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Suara saya jelas ya, Bu? Jelas? Nggih, nggih. Alhamdulillah, nggih. Sugeng dalu Bu Dokter, Bu Dokter, bagaimana kabarnya? Ya, selamat malam, Mas. Nggih, nggih. Bagaimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, nggih, nggih. Baik, sambil menunggu teman-teman bergabung, Bu Dokter Erna Mirani, beliau adalah dokter spesialis anak, nanti akan menyampaikan beberapa hal yang menjadi tema hangat pada kesempatan kali ini, yaitu tentang imunisasi anak. Itu sebenarnya apa pentingnya gitu ya kan. Beberapa orang tua mungkin bahkan juga masih kadang ada yang menyaksikan ya, seperti apa sih pentingnya imunisasi anak, mungkin ada imunisasi polio dan sebagainya. Nanti mungkin Dokter Ena langsung menjelaskan, tapi mungkin Ya, sebelumnya Dokter Erna bisa berkenalan dulu nih dengan teman-teman yang bergabung ya. Nanti insya Allah akan lebih banyak lagi karena ini juga baru kita woro-woro lagi di iya. akun Bangga Semarang ini. Monggo Bu Erna, disampaikan kenalan dulu nih ke teman-teman. Ini kita ngobrol santai mawon, tapi nanti kita akan lebih serius ke bahas yang imunisasi anak itu. Monggo Bu Erna. Ya, eh, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya. Ya, Untuk malam ini, saya berkenalan dulu. Nama saya Erna Mirani. Saya dari bekerja saat ini menjadi PNS di RSUP Dr. Karyadi. Saya juga mengampu di Klinik Utama Erlangga dan kemudian juga di Yayasan Embun Semarang ya. Nah, untuk eh, apa nih? Suami. ya, Suami ya, mungkin. ya, suami itu. Ya. Pengenalan ini dulu Bu, apa pengalaman sebagai apa mungkin menangani yang kaitannya dengan yang jadi kepakaran Ibu saat ini dokter anak mungkin. Kalau imunisasi sih Oke, sudah kewajiban ya oke, sejak dokter umum gitu juga sudah melakukan imunisasi, kemudian juga terutama di ilmu kesehatan anak ini juga banyak membawahi tentang imunisasi terutama pada anak. Nah, kemudian kalau misalnya saat ini ya memang banyak sekali masalah pada anak itu tidak hanya dari imunisasi, banyak hal ya. Nah, dan karena faktor kemarin kita habis pandemi ya. Nah, pandemi ini sendiri yang menyebabkan juga ada himbauan dari IDAI untuk sementara menghentikan imunisasi rutin selama kemarin pandemi cukup aktif sekali. Nah, sehingga setelah pandemi ini sudah mulai reda, kemudian mulai aktif kembali. Nah, pada saat inilah dari Kemenkes sendiri karena ada beberapa angka cakupan yang kurang. Nah, ditambahlah dengan program adanya Bulan Imunisasi Anak Nasional ini. Nah, mungkin langsung masuk aja ya, Mas Bi, tentang yes. seberapa Nanti pentingnya kita imunisasi. sambil ngobrol-ngobrol kaitannya dengan imunisasi mungkin Ya, bisa sambil disampaikan ini ngobrol. pentingnya apa, kemudian kenapa orang tua harus mengimunisasikan anaknya. Sampaikan Bu, monggo Bu. Waktu dan tempat Ya, kami persilakan. uh, jadi imunisasi itu sudah dilakukan ya oleh anak itu dimulai setelah bayi lahir. Jadi sebenarnya bayi lahir itu kita sudah lakukan yang kita namai dengan imunisasi hepatitis B0. Itu sudah dilakukan sejak bayi itu baru atau 1 hari atau 1 kali 24 jam di rumah sakit sudah diberikan. Nggih. Kemudian setelah itu pada saat pulang juga sudah diberikan juga polio oral atau tetes ya. Ini memang diberikan di usia 0 hari atau 0 bulan. Nah, sebenarnya buat apa sih kita berikan imunisasi itu kepada Nah anak itu ya? Bu, pertanyaannya itu Bu. Nah, uh,
begini, jadi di dalam tubuh kita itu ada yang namanya sel imun, ya, sel pertahanan tubuh. Nah, Iya. sel pertahanan tubuh itu punya ada yang sel yang matang, ada sel memori. Nah, sel memori ini atau sel pengingat ini cuma dimiliki oleh anak selama dia mempunyai kelenjar timus, ya, kelenjar timus. Kelenjar timus itu adalah kelenjar sistem imun yang ada di dalam dada. Uh, Cuma kalau kelihatan kalau di ronsen, ya, kita bisa lihat itu ada timus. Nah, timus ini fungsinya adalah melakukan memori. Nah, memori itu mengingat. Nah, sehingga kalau misalnya kita berikan vaksin, ya, lewat imunisasi, itu kan ada yang bagian dari tubuh virus, ada yang virus dilemahkan, ada yang bentuknya antibodi. Nah, itu harapannya adalah membuat memori supaya pada saat nanti ketemu dengan virus yang beneran, tubuh kita itu udah mengenali. Nah, Oh iya itulah iya kalau iya. Iya. sebenarnya ada di IG sebelumnya, ya, IG Talk sebelumnya, bahwa kita melakukan vaksinasi itu seperti kita menyekolahkan, ya, memberikan pengetahuan, ya, ilmu buat atau bekal memori buat sel memori kita sendiri untuk mengenali penyakit yang saat pada anak itu mematikan. Itulah Hmm. kenapa adanya imunisasi dasar. Nah, jadi yang diberikan di imunisasi dasar itu adalah bukan penyakit sembarangan, tapi penyakit ini bisa meningkatkan mortalitas atau meningkatkan kematian anak, atau bisa menyebabkan kecacatan, ya, misalnya aja polio, ya, polio itu kan lumpuh layu. Nah, itu bisa menimbulkan kecacatan yang permanen pada anak kalau sampai kena, gitu. Hmm. Kemudian hepatitis B0 atau hepatitis penyebab hepatitis B. Untuk mencegah penyakit hepatitis B, ya. Nah, hepatitis B ini kan lewat darah, gitu ya. Bisa dari ibu, bisa dari transfusi, seperti itu. Nah, ini juga bisa menimbulkan penyakit yang kronis lama, ya. Dan untuk sembuh juga tidak bisa ada yang pastinya dia menetap dan bisa dikendalikan, gitu aja. Nah, kemudian apalagi, misalnya diberikan imunisasi BCG untuk TBC, ya, untuk TBC. Nah, TBC ini juga sama, penyakit yang cukup mematikan. Kalau tidak mematikan juga membuat cacat. Ya, saya banyak menemukan pada saat saya sekolah itu anak-anak yang sudah muncul seperti tumor di bagian Belakang punggung ya, yang kita namakan punggung. gibus. Itu Hmm. sudah, iya, di TBI punggung. Jadi Hmm. TBC itu sudah masuk di tulang. Jadi sudah masuk di tulang punggungnya sehingga menyebabkan kerusakan yang besar pada saraf sehingga anak itu lumpuh. Begitu. Atau ada juga yang di usia-usia remaja, ini yang paling banyak juga, yaitu yang dikenal dengan spondilitis TB. Nah, pencegahannya yaitu dengan salah satunya dengan imunisasi BCG. Walaupun sudah di BCG, kenapa juga masih kena TBC begitu? Ini masih ada kemungkinan, ya, karena faktor imunisasi itu tidak bisa terasa atau tidak bisa langsung kelihatan, ya, efeknya tidak langsung kelihatan saat itu juga, seperti kita anak batuk pilek minum obat terus sembuh gitu, enggak, ya. Jadi memang membangkitkan sistem memori itu Ya tadi. memori ya. Ya. Ya, Ya. jadi istilahnya kita melakukan vaksinasi itu dari awal dan diulang supaya uh, sel memori itu mengingat dengan kuat. Kalau misalnya tidak kuat, nanti resikonya mungkin dia mengenal tapi samar-samar, gitu. Iya. Jadi Oh itulah gitu ya. pentingnya imunisasi. Nah, kemudian kenapa ada yang nggak diimunisasi kok baik-baik aja, gitu. Nah itu Nah, kadang juga seperti itu, ada beberapa fakta kadang-kadang yang ada yang bilang, ah, masa sih dok, gitu ya. iya Ada betul. juga yang nggak diimunisasi tetapi dia baik-baik aja tuh, buktinya sampai gede sehat-sehat aja. Iya. Nah, kalau kita lihat yang namanya imunisasi, ya, atau imunitas, ketika orang itu dia tidak diimunisasi satu orang, tapi di sekelilingnya itu di istilahnya cakupan, ya, cakupan imunisasinya itu cukup luas,
maka dia bisa jadi terhindar dari penyakit karena orang-orang yang diimunisasi di sekitarnya. Nah, akan terasa bila apa? Akan terasa kalau ada satu atau misalnya banyak orang yang tidak diimunisasi itu menjadi istilahnya tadinya jadi putih, kemudian karena banyak yang merasa tidak diimunisasi saya baik-baik aja. Nah, kemudian jadi merah semua. Nah, ini istilahnya benteng pertahanannya mulai goyang. Nah, untuk beresiko dia untuk bisa sakit tinggi. Gitu ya. Contohnya adalah misalnya pada difteri. Difteri itu sudah nol di Indonesia, tetapi pada beberapa tahun yang lalu muncullah KLB difteri. Ya, difteri ini karena apa? Itu tadi difteri itu sebenarnya sudah diberikan vaksinasinya yaitu lewat pentavalen atau DPT ya, DPT yang diberikan di usia 2, 3, 4 ya. Sekarang 234. Di tahun 2018 program dari IDAI 246. Nah, sekarang 234. Nah, pemberian vaksin DPT ini sebenarnya sudah dari awal sudah ada gitu. Tapi karena tadi banyak yang sepele kemudian tidak melakukan, akhirnya difteri itu muncul lagi. Sehingga namanya menjadi KLB karena dari tidak ada menjadi ada gitu. Sama juga dengan polio ya. Polio polio, itu Bu, ya, ya, nah, polio sudah juga. eradikasi kita, sudah eradikasi, sudah bersih gitu. Harusnya sudah tidak ada lagi yang terkena polio. Tapi itu tadi karena ada istilahnya ada orang yang merasa bahwa saya tidak diimunisasi tidak apa-apa dan itu menjadi semakin banyak. Nah, sekali ada satu aja bakteri atau virus polio mengenai anak, nah ini bisa langsung menjadi KLB juga gitu. Ya, kalau di Indonesia sendiri apa sih, Bu, yang maksudnya yang pernah selain COVID ya, ini kan COVID yang baru ya. Sebelumnya mungkin pernah apa ya? Difteri ya. Difteri sampai heboh kan, bullneck sampai menimbulkan kematian. Itu memang sampai benar-benar nyumbat saluran nafas. Sebelum ini waktu zaman saya sekolah itu banyak sekali difteri ya. Kemudian tetanus juga. Tetanus ya. Itu iya, anak habis sunat tahu-tahu tiba-tiba kejang-kejang. Gitu. Problemnya sebenarnya cuma istilahnya tetanus itu sebenarnya kan apa masih ada gitu kuman tetanus, ternyata masih ada. Dan tadinya orang itu tidak percaya bahwa sampai sebegitunya ya sampai kena tetanus itu. Kalau yang melihat langsung mungkin ya kayak orang kena COVID itu ya, kalau belum lihat orang sesaknya gitu mungkin COVID itu nggak ada, kayak awal-awal kita COVID itu ya, jadi betul, banyak yang nggak percaya nggak ada COVID itu nggak ada, tapi begitu ngelihat itu kita kena ya, ataupun terkena atau ngelihat ada keluarga yang meninggal begitu karena COVID baru deh sadar gitu. Nah, kalau karena saya kerjanya di rumah sakit jadi hampir sering ketemu dengan anak-anak yang seperti itu dan sangat sedih gitu, apalagi kita sebagai orang tua gitu ya, sebagai orang tua sangat jangan sampai ada yang sampai anak yang merasakan sakit yang seperti itu gitu. Jadi kalau memang udah lama nggak ada sakitnya terus tiba-tiba muncul tuh memang kadang-kadang apa iya gitu bakal ada lagi gitu. Bener gitu ya. Mereka tuh hanya bersembunyi gitu, bersembunyi di balik orang-orang yang sudah terimunisasi. Mereka baik-baik aja gitu. Tapi kalau misalnya begitu ada satu yang karena dan kebetulan dia tidak diimunisasi, maka efeknya luar biasa. Nah, itu yang kadang-kadang nggak kita sadari gitu. Itulah seberapa pentingnya imunisasi. Jadi imunisasi dasar itu karena memang pemerintah mau menanggulangi penyebab penyakit yang mematikan pada anak gitu. Dan kita juga tidak mau sebagai orang tua anak itu sampai terkena gitu. Dan kalau yang wajib sih, Bu, yang wajib sendiri bagi anak itu apa sih, Bu, imunisasi yang mungkin anak baru lahir, mungkin bisa dijelaskan sekalian, Bu, biar nanti kan masyarakat kok banyak sekali ini imunisasi, mulai dari tetanus, polio, macam-macam, mungkin bisa dijelaskan, Bu. Sejak awal itu yang wajib itu apa? Okay. Yang wajib seperti yang ada di KMS, di
bukan KMC, ada di buku KIA ya, atau Iya. buku KIA kita kenal dengan buku Pink ya, buku Pink Heeh, biasanya untuk ibu dan anak. Jadi semua ibu hamil harus punya buku Pink ya. Nah, buku KIA. Nah, buku KIA ini sebenarnya bukan hanya panduan imunisasi. Di situ ada panduan mulai dari ibu hamil sampai dengan ibu itu memiliki anak ya sampai usia 2 tahun. Nah, di situ ada panduannya. Nah, salah satu panduannya adalah tentang imunisasi. Nah, di imunisasi itu di situ sudah ada acuan imunisasi apa saja yang wajib, kemudian ada imunisasi tambahan, kemudian ada lagi uh, tentang pemberian misalnya vitamin dan lain-lain yang harus diberikan pada anak. Nah, pada imunisasi ini sendiri juga sudah ada timetable-nya. Jadi tinggal mengikuti aja sebenarnya. Timetable-nya udah sudah ada ada. ya. Ya, apa saja yang mau diimunisasi di situ sudah ada. Mulai dari hepatitis B, kemudian polio, kemudian ada BCG, ya, BCG untuk TBC, kemudian DPT, DPT itu isinya difteri, pertusis. Pertusis itu batuk 100 hari. Ini Sorry. kalau orang dulu mungkin kenal batuk 100 hari atau batuk pertusis ini. Tapi kalau anak-anak sekarang atau ibu-ibu sekarang mungkin jarang ketemu gitu. Iya. Atau yang biasa kita kenal dengan whooping cough ya, whooping cough tuh jadi batuknya tuh bener-bener seperti gonggongan anjing. Wuk 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 gitu sampai anak itu biru karena nggak ada kesempatan untuk bernafas. Dan lamanya batuk itu 100 hari. Begitu 100 hari dia sembuh. Itu namanya pertusis ya. Karena nggak pernah ditemui itu jadi kadang-kadang sepele ya. Jadi tadi 3 ya, tetanus, difteri, pertusis, Tetanus, dari pertusis. ya, sama Haemophilus influenza B ya, Haemophilus influenza. Kemudian ada lagi untuk tambahan PCV ya, pneumococcus yang nanti di bulan September ini sudah menjadi imunisasi wajib. Ya, PCV ini kalau jadi wajib menguntungkan sekali buat Bapak Ibu semua karena kalau diberikan dalam bentuk swasta atau kita bayar sendiri, ini vaksinnya cukup mahal. Ya, kisaran antara 600 sampai 900 ribu. Mahal sekali ya. Ya, tapi nanti mulai bulan September ini akan diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah. Dan satu lagi adalah rotavirus. Rotavirus ini adalah penyebab diare pada anak ya, pada anak yang paling banyak dan ini menyerang pada usia di bawah 1 tahun. Dan kenapa diberikan cuma-cuma 2 vaksin ini yang nilainya cukup besar ya, cukup mahal karena di Indonesia sendiri penyebab kematian terbesar pada anak itu adalah diare dan pneumonia. Ya, jadi diare dan pneumonia ini adalah masih Penyebab kematian tertinggi pada anak. Nah, kemudian selain dari itu ada juga vaksin-vaksin yang lain seperti varicella, hepatitis A yang tidak wajib ya, Japanese encephalitis pada daerah-daerah yang endemis saja. Nah, kemudian ada vaksin influenza yang dimulai dari 6 bulan, diulang setiap tahun. Kemudian ada cukup banyak yang tambahan. Nah, tapi yang wajib itu adalah imunisasi yang wajib diberikan kepada anak, di mana pemerintah itu menilai bahwa vaksin-vaksin atau penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kuman tersebut atau bakteri tersebut atau virus tersebut itu adalah penyebab kematian tertinggi pada anak. Gitu. Siap. Luar biasa ya, pengetahuannya ya. Termasuk campak ya, measles rubella yang sekarang ini menjadi rubella. Istilahnya menjadi peningkatan ya. Program dari BIAN ini adalah peningkatan dari cakupan MR atau campak ya, measles rubella. Jadi ada campak, ada rubella. Itu. Jadi kalau studi kasus di Jateng atau Kota Semarang yang pernah Bu Dr. Erna tangani sendiri kaitan dengan imunisasi ini mungkin bisa diceritakan Bu. Terus nanti kan sekaligus nyambung maksudnya
tingkat kesadaran masyarakat kan juga sebagian ada yang masih menganggap ini tuh hal yang sebenarnya nggak penting ya gitu. Nanti mungkin bisa disampaikan sekalian. Kalau imunisasi memang di Semarang sendiri sebenarnya sudah cukup aware ya, cukup Ya. baik menurut saya. Jadi ada beberapa yang datang ke saya tuh memang sudah hampir lengkap, bahkan dengan tambahan begitu. Jadi kepedulian dari masyarakat di Semarang itu terhadap imunisasi menurut saya sudah cukup baik. Nah, Cukup cuma baik ya. untuk Bian ini Jawa Tengah masih masuk ya cuma kecuali DIY. DIY dan Bali sudah bagus cakupannya sehingga di tahap kedua ini di Bian mereka tidak masuk dalam target dari pemerintah. Nah, yang lain-lain masih masuk karena cakupannya targetnya memang cakupannya di atas 90% ya, berarti masih kurang dari itu. Oh, iya. Kalau ini sendiri Bu, edukasi kan ya namanya juga masyarakat kan memang tidak pemahamannya beda-beda gitu ya Bu. Ada yang ini karena tingkat pendidikannya bagus, terus akhirnya ya ini penting sekali. Terus ada juga tapi yang menganggap ini tuh hal yang mungkin kayak gitu nanti takut ada zat racun yang masuk ke tubuh anak dan sebagainya. Ditambah lagi ada berita-berita hoax yang kemudian muncul gitu terkait imunisasi ini. Mungkin bisa disampaikan Bu, edukasinya seperti apa dari Dokter Erna? Iya, jadi ya itu tadi ya, saya kembalikan lagi bahwa sekarang dunia informasi cukup luas ya. Iya, Kemudian internet ya juga cukup banyak dikenal oleh masyarakat ya. Jadi menurut saya kita menjadi pembelajar yang cerdas di mana walaupun ini misalnya program dari pemerintah, tapi biasanya masyarakat itu juga pasti akan melihat kenapa sih dibuat program seperti ini gitu. Apakah memang benar-benar menguntungkan untuk kita, apa hanya untuk cakupan dari program pemerintah saja gitu. Tapi harus disadari bahwa measles dan rubella ini sekarang ini menjadi hal yang istilahnya jadi silent penyakit mungkin ya. Jadi campak itu sangat sekali kadang-kadang ada yang beberapa penyakit virus ini campak gitu. Ada yang mungkin mengira bahwa ini bukan campak tapi ternyata campak ya. Jadi sebenarnya untuk mengenalinya itu gampang-gampang susah. Ya, gampang kalau yang tahu, susah bagi yang nggak tahu gitu. Jadi anak demam gitu ya, anak demam 4 hari kemudian muncul kemerahan. Sebenarnya yang dikhawatirkan dari campak bukan campaknya, tetapi pasca ikutan dari campak. Nah, ikutan ya. Oh iya. Ya, pasca campak itu anak akan mengalami diare dan pneumonia. Nah, tetap ya bahwa memang penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian pada anak itu adalah pneumonia dan diare. Diare ya, ya Bu ya. Ya, diare satu kali saja masuk rumah sakit kita lolos tertangani dia langsung meninggal ya. Pneumonia juga sama, datang anak sudah megap-megap gitu ya. Kemudian kita harus lakukan tindakan tambahan. Kemudian sampai anak itu menggunakan bantu nafas juga ada sequelenya ya, bisa ada gejala sisanya atau misalnya dia bisa meninggal juga saat itu. Jadi momok yang buat kami itu sebagai dokter anak kalau pasien itu sudah diare dehidrasi berat atau pneumonia dengan sesak nafas yang berat, nah ini yang kok datangnya udah kayak begini gitu. Telat ya Kenapa termasuknya ya. awal? Iya, kenapa nggak pas awal gitu? Kalau awal demam, misalnya pada saat campak, kemudian kita bisa lakukan eradikasi dan istilahnya kemudian kita bisa memberikan edukasi bahwa penyakit ini menular pada fase demam, bahwa saudara-saudaranya juga harus dihindarkan daripada si anak yang sakit. Nah ini edukasi yang tidak edukasi yang kadang-kadang terlewatkan juga sehingga satu kena campak, satunya lagi akhirnya punya tiga balita gitu ya, tiga-tiganya kena. Nah ini yang membuat orang tua juga jadi kelimpungan
ya. Mm-mm. Nah, kemudian kalau sudah seperti itu yang terjadi, maka akhirnya angka kesakitan juga meningkat, angka kematiannya juga meningkat. Nah, Meningkat ya. ini yang kita hindari. Makanya ada program namanya imunisasi. Dan sekarang ini keluarga yang memiliki lebih dari satu balita dalam satu anak juga sudah banyak, ya. Hmm. Makanya dari pemerintah sendiri kan atau dari kita sih menganjurkan bahwa maksimal 2 lah gitu, 2 atau 3 ada balita di dalam rumah, jangan sampai lebih dari itu gitu ya. Kalau kita pikir ada balita 3 itu kan berarti produktif sekali tuh. Iya, betul Tiap sekali. tahun atau 2 tahun Iya. satu gitu Iya. kan. Ada kakaknya yang besar 5 tahun, adiknya 3, berarti ada 4 balita di rumah. Nah ini yang kita hindari. Ya, Bu, iya Bu. kalau kita lihat di penitipan anak saja ya, 1 anak demam, demam semua, 1 anak pilek-pilek semua. Nah ini yang kita tidak harapkan ya. Siap. Jadi ketika dikenalkan tadi ya, dikenalkan oleh istilahnya virus atau bakteri yang berbahaya tadi, harapannya adalah mereka memiliki memori. Nah, mereka memiliki memori besok ketika misalnya ketemu gitu. Mereka udah kenal nih, kamu ini ya influenza ya, Hmm. kamu ini penyebab pertusis ya gitu. Jadi dia sudah kenal dan langsung dibentuklah sistem imunnya lewat sel memori itu tadi gitu. Kalau yang nggak kenal, datanglah pertusis gitu, dia baik-baik aja, hai gitu, malah jadi kawan dekat akhirnya Bu, kalau ini menarik ya, bijak kaitannya dengan imunisasi yang sangat penting ini. Kalau dari pengalaman Bu Erna sendiri, sejauh mana menangani pasien yang seperti itu? Tadi yang termasuk tadi ceritanya ada yang sampai telat seperti itu. Terus ya ini ke depan mungkin bisa disosialisasikan sekalian kaitan dengan imunisasi dari pemerintah ini apa nanti yang terdekat, kemudian nanti eh, anjurannya seperti apa untuk keluarga yang tadi juga ada balita 2 sampai 3 untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi menular itu. Untuk Bian sendiri ada dua program ya. Ada Hmm. dua program dari pemerintah. Yang pertama adalah imunisasi lihat riwayat riwayat imunisasi sebelumnya. Jadi anak usia 9 sampai 59 bulan, 9 bulan sampai Hmm. 59 bulan atau 9 5 bulan tahun. sampai 59 ya atau 5 Iya, tahun ya. 59. Jadi 5 tahun kurang 1 bulan lah. Itu dilakukan imunisasi MR tanpa melihat riwayat imunisasinya. Jadi pokoknya di bulan ini dia dilakukan imunisasi dengan syarat karena MR ini adalah kuman hidup yang dilemahkan ya, virus ya hidup yang dilemahkan, sehingga memang jarak imunisasi dengan MR sebelumnya atau mungkin dia pernah MR itu paling tidak 1 bulan. Jadi misalnya nih sekarang usianya 11 bulan, bulan lalu baru MR gitu. Nah palingnya jaraknya minimal 4 minggu ya, 4 minggu atau 4 1 minggu ya. bulan. Ya, di MR lagi, iya boleh dilakukan MR lagi karena untuk Bian ini tidak melihat riwayat imunisasi sebelumnya. Nah, yang ditargetkan dari pemerintah adalah setiap balita mendapatkan paling tidak 2 kali MR. 2 kali MR ya. MR, ya. MR di usia 9 bulan dan setelahnya, atau dia ada tambahan booster. Boosternya kan harusnya di 18 bulan. Nah, booster 18 bulan ini sering sekali dilewati oleh orang tua. Jadi, udah 9 bulan selesai imunisasi. Padahal ada booster. Booster di usia Ada booster 18 ya. bulan. Ya. Oke. Nah, kemudian ada lagi yang kedua itu adalah imunisasi kejar. Nah, imunisasi kejar ini namanya kejar ya. kejar ya. Nah, dinamakan kejar karena memang mengejar yang ketinggalan. Jadi kemarin kalau misalnya pada fase pandemi orang tua tidak bisa mengimunisasikan anaknya karena takut ke rumah sakit atau takut ke puskesmas atau takut ke istilahnya ke klinik-klinik, sehingga mereka tidak waktunya jadwalnya imunisasi tidak imunisasi. Nah, sekarang saat ini adalah program pemerintah untuk mengejar itu tadi. Yang mana yang dikejar? Semua selain MR. Ya, bisa untuk pentavalennya atau pentabionya atau polionya atau BCG. Nah, tapi khusus BCG ini
ya, khusus BCG ini dia tidak bisa langsung dilakukan imunisasi, harus ada pemeriksaan tambahan yang kita kenal dengan mantuk tes. Kalau mantuk tesnya negatif baru kita lakukan imunisasi BCG. Jadi dua program dari BIAD ini adalah satu imunisasi MR tanpa mengenal status imunisasi, yang kedua adalah imunisasi kejar, ya, terutama untuk anak-anak yang kurang imunisasinya. Dari mana lihat kurangnya? Dari buku pink itu tadi. Buku pink itu Makanya penting sekali ya, Bu? Buku penting, tuh itu bagi ibu. penting. Kalau saya setiap kali periksa pasti tanya, mana buku pinknya? Karena periksa dimanapun, periksa oleh siapapun, setiap kali membawa anak sakit atau posyandu, maka buku pink inilah yang akan dilihat oleh dokter. Gitu, kenaikan berat badannya, kemudian tumbuh kembangnya, kemudian lingkar kepalanya, kenaikan lingkar kepalanya, di situ semua ada. Imunisasinya di situ juga ada. Nah, jadi disitulah kita melihatnya. Gitu. Siap ya. Wah, luar biasa ya. Banyak sekali edukasi yang didapatkan dari Dokter Ena tentang imunisasi ini. Dan sebelum lanjut Dok, ini nanti teman-teman yang bergabung mungkin juga bisa menanyakan secara langsung ya lewat chat tentang apapun tentang imunisasi ya Dok ya. Siap ya menjawab ya. Ya, siap. Ya. Ini sudah ada yang masuk satu ini. Dari akun INHZ__ ya. Dok, maaf mau tanya, kalau anak setelah diimunisasi terus badannya panas itu apa nggak apa-apa, Dok? Mungkin langsung dijawab saja, Dokter Erna, mungkin sambil nunggu yang lainnya. Jadi memang ada respon, ya, ada respon pasca imunisasi, bukan KIPI, ya, tetapi istilahnya efek dari pemberian vaksin itu menyebabkan anak itu bisa demam, ya, kemudian bisa nyeri otot, kemudian bisa juga ya nyeri bekas suntikan itu tadi, atau mungkin bengkak, menjadi rewel, itu biasa pada anak, ya. Demam, kalau demam saja memang beberapa imunisasi seperti misalnya pentavalen saja atau pentabio itu memang sudah diedukasi di awal. Jadi kayaknya kita tuh udah inform consent ke orang tua bahwa 10% dari anak yang dilakukan imunisasi oleh pentavalen ini dia akan demam. Demamnya berapa lama itu kita udah kasih tahu, ya. Demamnya hanya 1 kali 24 jam pasca imunisasi. Ya. Iya, jadi dia tidak akan lebih dari itu. Demamnya pun bisa tinggi sampai dengan 39 derajat Celcius. Kemudian pada saat demam kita bisa memberikan paracetamol. Ya, paracetamol dosisnya biasanya kita sudah kasih tahu, dosis sekian gitu ya, bisa diberikan selama 4 jam. Selang 4 jam, ya, selama anak itu demam. Jadi kalau 4 jam masih demam, berikan lagi paracetamol, berikan lagi. Karena ini juga salah satu respon tubuh terhadap pemberian vaksin tadi, ya. Vaksin. Karena ada zat baru itu ya. Ya, tapi dengan memberikan paracetamol ini tidak menyebabkan adanya penurunan dari efek dari vaksin itu sendiri. Jadi hanya istilahnya menurunkan resiko demam saja. Nah, kemudian ada yang tidak demam, ada yang tidak demam. 90% tadi kan anak itu tidak demam. Jadi dia tergantung aja anak kita dapat yang 90% apa 10%. Tetapi kita tetap edukasikan bahwa ini bisa demam, bisa bengkak. Kalau bengkak dia apakan, ya tinggal dikompres di area bekas suntik, gitu ya, kita lakukan kompres seperti itu. Jadi justru yang penting ketika kita imunisasi itu seperti itu. Jadi enggak yang habis suntik terus tinggal gitu, enggak. Oh gitu ya. Kita edukasi itu untuk orang tua ya, bahwa ada efeknya. Nah, agak berhati-hati untuk orang tua yang memiliki riwayat kejang demam. Orang tuanya ya, yang pertama orang tuanya. Jadi kalau misalnya saya dulu diceritain orang tua saya, kalau saya dulu kalau kecil sering step. Itu Dokter Erna dulu? Step. Enggak, saya enggak.
Maksudnya ada yang begitu. Nah, ini harus hati-hati pada anaknya karena kejang demam pada orang tua itu menurun ya pada Hmm, anaknya. Jadi iya, iya, iya. ya, jadi beresiko untuk kejang demam. Gimana caranya supaya nggak kejang demam? Ya diusahakan supaya tidak demam. Nah, pada saat demam itu ya diberikan obat, setelah itu dikompres ya, Hmm. dikompres. Cara kompresnya gimana? Kompres orang biasanya mikirnya hanya ditempel di kepala gitu ya. Padahal kalau pada anak dikompres itu seperti kita menyibin ya, disibin semua badannya ya, seluruhnya. Jadi nggak cuma kepala sama ketiak, tapi Oh, ini disibin semua. pengetahuan baru ini. Iya, Biasanya sampai kepala saja dingin. ya. Iya. Itu ya, kayak orang sakit kepala ya. Makanya ada bye-bye fever. Padahal kalau pada anak itu cara menurunkan panasnya gimana? Yaitu dengan cara yaitu tadi dengan disibin. Seluruh badan ya. Iya. Oke, Dok. Terima kasih, Dok. Ini Mbak Iin HZS sudah terjawab. Semoga pertanyaannya. Ini ada satu pertanyaan lagi, Dok, dari akun Ani Taita ya. Selamat malam, Dokter Erna. Ini mau nanya, seberapa penting imunisasi tambahan untuk anak? Terima kasih. Monggo, Dokter Erna bisa dijawab langsung kaitan dengan imunisasi tambahan. Ya, seberapa pentingnya imunisasi tambahan? eh yang terbaru itu ya tentang PCV dan Rota itu ya. PCV itu memang untuk menghindarkan kita dari pneumonia, ya, penyebab pneumonia, ya. Karena dari PCV itu ada dua macam tipe apa injeksinya, ada yang 11 strain, ada yang 13 strain. Tapi dari penelitian kedua kedua vaksin itu mempunyai efek yang sama. Jadi untuk menghindari dari pneumonia pada anak. Nah, rota virus tambahan ini juga banyak dianjurkan karena penyebab diare pada anak sampai usia 8 bulan di negara berkembang masih menjadi hot topic, angka kematian anak terbesar. Momok ya, jadi momok juga ya. Iya, jadi karena diare ini source-nya adalah biasanya karena alat atau device yang kita pakai. Misalnya saja kalau Hmm. dia ASI 6 bulan sebenarnya aman-aman aja, ya kan? Karena dia Oh, cuma terpapar sama payudara ibu. iya, iya. Tapi kalau dia yang pakai dot, pakai pipet tambahan atau sendok, ya, salah pencucian, salah kita melakukan pembersihan, maka beresiko anak ini apa Kena namanya mengalami ya diare. Iya, iya. terkena Nah, itu diare. Nah ini yang edukasi juga apa itu. namanya menjadi penyebab eh, diare pada anak, terutama pada usia di bawah 1 tahun. Dan penyebab paling banyak adalah rotavirus. Nah, kenapa sih diarenya apa kayak apa sih supaya rotavirus kenapa ditakutkan? Karena Mm-mm. rota ini kalau terkena pada anak dia langsung dehidrasi berat. Jadi langsung sur-sur gitu ya. Oh, Mungkin tiga kehabisan kali cairan empat ya. kali nah itu udah keple, udah Iya, iya. dehidrasi berat. Dan anak-anak yang dehidrasi berat itu dia tandanya adalah tidak mau makan minum. Sudah tidak mau makan minum, sudah lemes. Jadi kalau anak kehausan itu dia justru sedang dehidrasi yang mungkin ringan, ringan sedang gitu. Ngeri Tapi juga kalau ya, Bu. dehidrasi berat dia malah udah nggak mau minum Iya, iya. biasanya gitu. Ngeri, ngeri, ngeri. Jadi yang paling membahayakan anak itu pada saat dehidrasinya, bukan diarenya sebenarnya, dehidrasinya yang Lebih ke kekurangan airnya ya, dehidrasinya ya iya, berarti ya. iya. Dan yang menjadi masalah itu biasanya pada anak gemuk nggak kelihatan. Oh, malah anak gemuk ya yang Anak gemuk dehidrasi itu nggak kelihatan. nggak kelihatan ya. Ya. Ya, Berarti orang tua harus ini ya, Bu, harus apa peka ya dengan kondisi-kondisi anak ya. ya. Jadi kalau dia kehausan itu kelihatan kalau dia dehidrasi. Tapi kalau anak dehidrasi berat, udah lemas gitu, udah nggak mau minum, itu dehidrasinya udah berat. Sudah tidak bisa dimasukin lewat mulut. Dia harus diinfus segera dibawa ke rumah sakit. Harus segera dibawa ke rumah Terlambat, sakit ya. iya. Terlambat lagi ya apa namanya ya beresiko kematian itu Iya, karena iya. shock. Ya, Siap. Oke. Wah, ini makin malam makin seru ya. Banyak sekali edukasi yang disampaikan oleh Dokter Erna. Beliau ini dokter di RSUP Dr. Karyadi dan saya kira
eh, nanti juga mungkin Dokter Erna bisa menyampaikan tips-tips kepada orang tua bagaimana apa kaitannya dengan imunisasi ke anak ini, dan juga disampaikan sambil menunggu teman-teman yang bergabung. Sudah 2 pertanyaan tadi, dan ini sambil menunggu yang lainnya. Mungkin Dokter Erna juga bisa menyampaikan lagi kaitannya. Tadi kan agak terputus kaitannya dengan imunisasi. Ada yang kurang barangkali belum tersampaikan, sambil menunggu teman-teman yang ingin nanya lagi. Monggo Dokter Erna. Masih ada Ya, waktu ini sekitar mungkin 15 menit. seberapa penting Iya. imunisasi tambahan. Nah, seberapa pentingnya itu eh banyak hal sebenarnya kalau saya ya. Seberapa pentingnya Gimana itu, enggak? gimana? Halnya apa aja tuh? Jadi kayak misalnya ya pada anak itu ya, pada anak seberapa pentingnya kita memberikan imunisasi, yang penting wajib itu dilaksanakan dulu. Ya, kayak kita Yang wajib sholat ya. itu dilaksanakan dulu. Iya. Tambahan itu relatif. Relatif apa? Pertama, eh, keuangannya ada apa enggak? Karena Hmm. imunisasi tambahan ini lumayan cukup Iya, iya, iya. menguras uang juga ya, cukup menguras biaya juga. Nah, kemudian kalau mau dipilih-pilih yang mana, tadi apa namanya sudah saya jelaskan sedikit ya tentang PCV, tentang rota, ya kemudian Hmm. yang lain-lain itu bisa menyusul, ya bisa Hmm. menyusul. Misalnya saja influenza, influenza juga bisa diberikan di atas 1 tahun gitu ya, di atas 1 tahun, kemudian diulang setiap tahun. Kemudian Hmm. yang penting lagi misalnya pada remaja, ya pada remaja itu HPV ya untuk HPV. Nah ini juga Itu usia bisa berapa, Dok? Remaja itu? 9 tahun mulai ya 9 HPV tahun ya. 9 tahun ya. Nah kemudian lagi yang lain-lain misalnya hepatitis A. Hepatitis A karena sekarang juga lagi ramai tentang hepatitis akut ya yang unknown origin jadi tidak diketahui Hmm. penyebabnya. Nah, dan hepatitis A ini sebenarnya bisa ditularkan lewat fekal dan oral, jadi lewat mulut dan lewat feses gitu ya. Oh, Nah, iya, iya, iya. juga bisa menyebabkan tiba-tiba kuning, kuning semua kayak wortel gitu. Dan kalau Penyakit sekali kuning ya, kena, Bu, dulu ya ya istilahnya. kuning. Tapi kuning kan ada juga pada bayi itu Heeh. fisiologi ya normal. Tapi ada yang kuning-kuningnya tuh kayak kuning wortel gitu, matanya kuning. Nah, Oh, sampai kuning jadi merah orange ya? demam. Iya, kayak kita Iya, bilang kayak kuningnya beda sama betul. yang kuning bayi lah gitu. Nah, itu hepatitis A ini juga banyak pada anak, hepatitis B juga banyak. Tapi hepatitis B kan sudah tadi pada saat bayi. Nah, hepatitis A ini Hmm. termasuk tambahan. Itu juga diberikan di usia di atas 1 tahun gitu. Jadi tinggal dilihat kebutuhannya aja. Misalnya Kebutuhan. Javanese encephalitis ya memang mau bepergian atau tidak, atau misalnya kita mau ke daerah endemik atau tidak. Nah, ini juga dibutuhkan vaksinasi tambahan. Jadi tambahan itu eh, sangat banyak faktor yang mempengaruhi gitu. Tapi yang kalau saya yang penting wajib dulu, wajibnya dipenuhin karena Yang ini wajib dulu baru yang sunnah ya. ya wajib dulu baru yang sunnah. Jangan sunnahnya penuh, wajibnya bolong malah ya. Betul, betul, betul. Nggih, nggih, Iya. nggih. Siap, siap, siap. Oke. Jadi tadi Mbak Ani sudah terjawab pertanyaannya. Jadi memang kita dahulukan yang wajib dulu bagi orang tua dimanapun berada. Ya, tambahan Kemudian itu ini kalau dok, ada tambahan biaya juga bisa kita berikan. betul. Iya, iya, iya. Siap ya. Baik, Dokter Erna, ini masih ada waktu sekitar 15 menit sambil menunggu yang mau nanya. Tadi di awal jenengan menyampaikan mulai September apa namanya ada program vaksinasi imunisasi. Mungkin bisa dijelaskan lebih jelas lagi bagaimana teknisnya, terus apa yang kemudian nanti dilakukan orang tua atau mungkin mengedukasi agar semakin banyak yang kemudian sadar imunisasi ini. Dokter Erna, monggo. Ya, untuk yang September itu memang baru diwacanakan dari Kemenkes ya untuk yang tambahan PCV ya, PCV dan rotavirus. Ini masuk dalam imunisasi wajib. Mungkin nanti sama seperti Bian ada proses bertahap ya karena pengadaan vaksin dan lain-lain ya, dan untuk pertama besok targetnya 2,5 juta bayi atau 2,5 Anak juta bayi anak ya.
Ya, yang lahir di bulan Juli kan per bulannya kelahiran kita masih 1,7 juta ya. 1,7 juta anak per bulan. Ya, jadi makanya targetnya di bulan September aja 2,5 juta anak atau 2,5 juta bayi Se-Indonesia ya? se-Indonesia itu. Ya. Jadi mungkin nanti juga akan bertahap ya terkait dengan pengadaan dan lain-lain. Ini mungkin ada yang tanya lagi nih tentang Oh, apa nih? oh ini ada Yang lagi ya. Akun dasar Alivia ya. ya. Selamat malam dok, mau tanya jika anak belum imunisasi dasar dan jadwal imunisasi yang sesuai rekomendasi usia IDAE sudah terlewat, bagaimana dok? Apa bisa imunisasi kapan saja? Terima kasih. Monggo dok, langsung dijawab mawon. Nah, ini yang dilakukan namanya pada bulan ini ya atau BIAN ini, bulan imunisasi anak nasional. Ini salah satu yang program kedua yaitu imunisasi kejar. Ya, Kejar ya, kejar oh ini iya. tadi yang mencukupkan mana-mana yang belum diimunisasi ya. Jadi baik itu pentavalen, BCG, hepatitis B, polio, itu semua bisa dikejar di bulan ini selama anak masih di bawah 59 bulan atau di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun ya. Ya, karena setelah 5 tahun ada program pemerintah yang namanya BIAS ya, Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Nah itu tadi Ya. belum disampaikan sekalian mawon Nah, dok. kalau bulan imunisasi anak sekolah ini sebenarnya rutin ya untuk anak kelas 1, anak kelas 2, sama anak kelas 5, 6 ya. Kalau anak kelas 1 itu difteri, tetanus, dan juga MR. Anak kelas 2 nanti tetanus, difteri. Kemudian anak kelas 6 juga tetanus juga. Ya, jadi kalau itu program sudah rutin bulan imunisasi anak sekolah, ya pasti anak-anak kita yang di usia sekolah kelas 1, kelas 2, sama kelas 5 atau kelas 6 tuh biasanya disuntik kan, biasanya gitu. Ada program di sekolah Dinkes tuh ya. disuntik. Dinkes Ya, datangi dari sekolah. puskesmas. Nah, khusus Puskesmas. untuk BIAN ini memang di semua fasilitas kesehatan, baik itu puskesmas, posyandu, bahkan di posyandu pun mau dilakukan imunisasi, biasanya enggak ya padahal. Kemudian di RSUD, di klinik-klinik ya, RSUP pun semua rumah sakit pemerintah ya, baik swasta maupun negeri, bidan pun juga akan menggiatkan untuk program bulan imunisasi anak nasional ini karena untuk menaikkan cakupan juga dan mengejar imunisasi yang belum dilakukan oleh orang tua. Nah, Itu gratis ya dok? gratis ya, gratis. Jadi Ya. untuk siapa nih, Mbak Alexia ya. Jadi kalau memang belum, silakan dibawa buku pinknya di posyandu, puskesmas terdekat, senyamannya aja. Di klinik juga bisa ya, dibawa kemudian konsultasi kira-kira mana yang mau dilakukan dulu, mau diimunisasikan dulu gitu. Ya, karena untuk program kejar ini kita bisa melakukan multiple injection, jadi multiple vaksin juga gitu. Jadi bisa suntik kanan kiri sambil tetes juga bisa. Selama Bisa langsung bisa ya? Bisa, tapi sesuai dengan urutannya, ada waktunya juga gitu. Oh iya. Nanti akan Kecuali dijelaskan BCG lanjut tadi. Ya, kecuali BCG memang harus kita mantuk dulu. Oh. Namanya mantuk tes. Siap. Wah, seru sekali ya ternyata. Ini banyak ibu-ibu yang bergabung. Ternyata tadi yang tanya itu kayaknya ibu-ibu semua ini yang punya anak kecil. Masih ada waktu 10 menit. Mungkin dokter mau menyampaikan yang belum tersampaikan tadi karena ya mau tidak mau ini penting ya kebutuhan bagi keluarga, terutama bagi anak-anak. Tadi saya juga baru tahu tuh ada apa namanya, ternyata ada yang menular terus harus ada perhatian ke balita terkait imunisasi wajib dan sebagainya. Monggo dokter, bisa disampaikan yang belum. Jadi satu hal yang biasanya terlewatkan buat orang tua yang punya balita cukup banyak ya, maksudnya lebih dari satu lah paling nggak gitu. Ketika ada anak yang demam, maka jangan pernah digabung sama anak yang sehat. Oh, ya. Ini panduan awal. Ataupun orang tua demam, saya demam atau ayahnya demam, begitu itu juga jangan bergabung dengan anak-anak yang sehat. Jadi
sedari dini itu kita tekankan kepada anak-anak kita, sehingga nanti dia paham ketika dia di sekolah ada temennya demam, dia nggak akan dekat-dekat sama temennya gitu, Oh, karena dia tahu bahwa ketika anak itu demam maka dia punya potensi untuk menularkan. Kita kan menularkan. nggak tahu sakitnya apa gitu ya. Betul, Kalau betul. demam kan berarti ada proses inflamasi di dalam tubuhnya, sehingga apakah ini menular atau tidak kan kalau sudah tahu penyakitnya. Tapi dengan kita menekankan bahwa eh, kalau misalnya ada anak yang demam, jangan kamu dekati, atau kamu bisa beritahukan kepada guru atau yang lainnya. Nah, ini yang menjadikan semua atau seluruh anggota keluarga itu awareness banget gitu ya. Ini sangat berguna sekali kemarin pada saat COVID Mm-mm. Iya, itu, iya, betul. saat ayahnya kena ya, itu memang karena kebiasaan kami adalah setiap ada yang demam itu istilahnya mengisolasi diri gitu, Isolasi. dan ya alhamdulillah yang kena ya sama ayahnya aja, yang lain-lain gak ada Yang yang kena. lainnya, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah tidak tertular. Walaupun saya satu kamar pun juga alhamdulillah nggak sampai tertular juga. Jadi proteksi-proteksi inilah yang kita harapkan, apalagi pada anak-anak itu banyak sekali penyakit-penyakit yang mudah ditularkan, yang mudah menularkan. Ya, seperti pneumonia, campak gitu. Memang kelihatannya anaknya baik-baik aja, tapi dia droplet Menular, infection lewat udara aja menular gitu. droplet. Ya, ini pernah terjadi waktu saya di Demak. Ya, Hmm. waktu saya lagi istilahnya magang ya di rumah sakit Demak itu, pernah suatu ketika sampai mungkin kayak outbreak gitu ya. Jadi anak demam anak demam kemudian muncul ruam. Itu ada kali Ruam-ruam dalam itu ya, ruam-ruam merah-merah ya. merah-merah itu ya. Ya. Ada kali 1 minggu gitu berdatangan bergantian. Nah, ternyata di akhir minggu itu ada yang sudah mulai keluar ruam dan menghitam. Ya, ruamnya menjadi hitam. Wah, ini campak gitu. Nah, begitu ada satu yang ketahuan kena campak, begitu uh, yang lainnya ternyata di segala fase dia. Jadi demam apa anak itu campak di segala fase, dan akhirnya saling menularkan gitu. Karena Walah, ketika demam itu kita nggak tahu, karena fase demam itu memang fase yang paling menularkan pada campak gitu ya. Jadi oh, kan nggak tahu tuh, belum tahu nih kalau campak. Begitu dia sudah jadi menghitam, wah anak ini kena campak, baru diisolasi telat sebenarnya ya. Karena pada fase demam itu dia fase menularkan. Nah, jadi awareness kita pada saat demam itu ya memang harusnya kalau ada anggota keluarga dipisah. yang sakit dipisah. Iya, Apalagi iya. tadi yang punya balitanya do re mi fa sol ya, atau 1 2 3 itu tadi. Jadi walaupun tempat tidurnya satu jajar-jajar, tapi pada saat demam jangan disatukan ya, beresiko sekali ya, karena fase demam itu bisa jadi adalah fase penular terbesar gitu. Siap. Jadi Edukasi. agak ya Siap, agak siap. lebih baik kalau dia kita sendirikan dahulu sampai demamnya reda, baru nanti digabung lagi dengan anak-anak yang sehat gitu. Itu sebaiknya sedari dini. Kalau balitanya cuma satu sih nggak apa-apa ya, itu beresiko sekali kalau yang punya balitanya cukup banyak. Durani Fasol. Jadi saat kalau nggak ya gantian sakit, besok yang ini demam, ini sembuh, ini demam, yang sembuh, ini demam gitu terus muter satu keluarga. Satu Ya keluarga nggak ya. selesai ya. Harus Oke. diputus memang. Siap, siap. Wah, luar biasa ya edukasi tentang menular ya pada anak, terutama yang punya anak. Ya, jadi bahasan Tanya. imunisasi ini bisa bisa apa namanya, bisa panjang sebenarnya. Ceritanya jadi panjang ya. Siap ya. Apalagi kaitannya bahwa imunisasi anak itu dibuat sedemikian rupa supaya anak itu terpantau oleh dokter atau terpantau oleh tenaga medis sampai paling tidak usia 6 bulan. Karena apa? 0 bulan dia imunisasi sudah. Kemudian di bulan pertama dia imunisasi BCG. Pasti akan datang ke rumah sakit, puskesmas, Mm-mm. atau bidan terdekat. Kemudian di bulan kedua, 3, 4 dia harus pentabio atau pentavalen. Ya paling nggak sampai 4 bulan dia ketemu tuh tenaga medis, dipantau berat badannya, Iya. tinggi badannya, lingkar kepalanya. Jadi nggak hanya diimunisasi,
tapi IDAI itu membuat program supaya anak itu memang benar-benar dipantau sampai paling tidak usia 1 tahun, yaitu pada saat dia 6 bulan MPASI ketemu, nggak ketemu lagi dokternya, kalau dia baik-baik aja ketemu lagi nanti di usia 9 bulan. 9 bulan ketemu lagi sama dokternya ya. Kalau dia nggak sakit nih, kalau dia nggak sakit dia akan ketemu, baru timbang lagi berat badannya. Tapi kalau dia sakit dia akan ketemu lagi dokternya, ketemu lagi sebelum imunisasi berikutnya. Dan yang saya tanya, mesti pada saat pasien itu datang ya, bukan jadwal imunisasi, kemudian dia tiba-tiba datang, pasti akan saya tanya, gimana berat badannya? Iya dok, berat badannya bulan ini turun, makanya dia sakit. Jadi semua yang pasien-pasien saya sudah saya kasih tahu, kunci pada anak itu untuk tetap sehat adalah naikkan berat badannya sesuai dengan grafiknya. Kalau dia melenceng dari grafik, pasti ada trouble. Trouble-nya apa? Demam lah sehari, atau batuk pilek, atau diare. Ya, sekalinya Sesuai dia grafik sakit. itu gimana, Bu? Bisa dijelaskan? Maksudnya sesuaikan berat badan sesuai grafik. Maksudnya usia apa gimana? Iya, jadi di buku pink itu ada, atau kita kenal dengan KMS ya. Kalau dulu KMS. Nah, di buku pink KMS itu ya. ada KMS-nya. Jadi sudah bukan BGM lagi yang kita nilai, tapi anak itu dari lahir sudah punya grafik. Nah, ini harus konsultasi nih ke dokter ya. Jadi grafiknya itu harus sesuai. Kalau dia turun sedikit, dia pasti sakit. Padahal kalau Oh, sakit dia mau makan turun lagi. Nah, kalau ini tidak segera konsultasi, bulan depan dia grafiknya pindah di bawah. Nah, ini yang tidak boleh. Yang menyebabkan anak itu nantinya di tema berikutnya aja jadilah anak-anak yang stunting. Nah, ini yang kayak begini, tuh stunting tuh nanti yang tuh tidak menarik juga. diketahui oleh orang. Iya, Ya, iya, iya. tadinya jadi stunting nanti temanya, ganti tema lagi jadinya ke Siap, imunisasi. siap. Bu, saya jadi tergelitik dengan apa tadi apa namanya tahapan-tahapan yang harus dilalui anak mungkin ketemu tugas medis. Cuman kan ada beberapa atau ada sebagian kecil masyarakat yang masih belum sesuai apa tahapan itu gitu loh. Nah ini seperti apa, Bu? Maksudnya kadang juga usia 1 bulan ada yang belum vaksin, terus nanti usia tadi ada yang ditanyakan juga misalnya telat vaksin. Nah itu edukasinya seperti apa, Bu? Mungkin bisa disampaikan. Ini yang menyadarkan masyarakat tentang pentingnya imunisasi itu. Ya, kalau dia datang ke tenaga medis, harusnya tenaga medis itu membuat jadwal. Jadi kalau anak-anak yang kejar begini, itu Hmm. dia harus dibuatkan timetable-nya. Bulan Hmm. ini imunisasi apa, bulan depan imunisasi apa, bulan depan imunisasinya apa gitu. Kemudian dia harus datang tanggal berapa, tanggal berapa, tanggal berapa. Kalau misalnya dia tidak datang, harus diingatkan. Ya, harus diingatkan lewat, misalnya lewat apa namanya, kader terdekat di situ, misalnya Posyandu. begitu. Ya, posyandu ini harusnya dia ada kejar lagi bulan ini gitu. Dia Hmm. harusnya ada imunisasi lagi bulan ini. Jadi kita Oke, bisa oke. kerjasama lintas sektoral atau ya kita kerjasama dengan lintas uh, istilahnya banyak lah, banyak Ya, orang yang bisa terlibat dari situ. Jadi nggak hanya orang tua yang mikir sendiri gitu, enggak gitu. Jadi kita buatkan sebagai tim medis, biasanya kita buatkan timetable-nya. Nah, dari timetable itu nantinya dia sebagai patokan. Oh, bulan depan hmm. saya datang lagi ya dok, imunisasi ini. Kalau nggak dibuatkan itu, selesai, lupa biasanya. Nggak Nah, kekejar lagi. Nah, iya, itu iya. juga yang biasanya kadang-kadang dilewatkan oleh apa namanya, ibu-ibu yang saat konsultasi misalnya imunisasi, dia lupa menanyakan, dok bulan depan saya imunisasinya apa gitu, atau anak ini harusnya imunisasinya kapan lagi dok gitu. Ada yang udah selesai suntik udah gitu selesai gitu. Padahal banyak hal yang bisa kita bicarakan pada saat kita kontrol apa namanya, melakukan imunisasi kepada dokter gitu. Jadi sebagai orang tua harus aktif bertanya juga, jangan Proaktif ya, istilahnya Bu. apa? Iya, harus aktif bertanya karena apa namanya, terkait dengan anak kita itu ya kita juga harus aktif. Lagi juga sekarang banyak bahan bacaan juga dan kadang-kadang
orang tua tuh datang juga sudah menyodorkan, dok saya maunya imunisasinya sama pakainya ini gitu. Mereka kadang-kadang udah punya referensi sendiri gitu. Siap. Mantap sekali ini tentang imunisasi yang intinya sangat penting bagi anak, terutama mencegah potensi penyakit tadi ya, diare dan sebagainya. Termasuk tadi yang dijelaskan oleh Dr. Erna, jadi baru tahu ada vaksin wajib, vaksin tambahan, tapi waktu tambahan itu relatif gitu ya, relatif. Relatif kantong orang tua masing-masing ya. Sesuai kantong masing-masing. Iya. Siap ya. Ini masih ada sekitar 3 menit, Dr. Erna, mungkin kaitan dengan tema malam hari ini, imunisasi anak, bisa disampaikan pesan-pesan untuk masyarakat nih, untuk orang tua, terutama yang memiliki balita, seperti itu. Sebelum nanti diakhiri dan kita jumpa di tema berikutnya. Monggo, Dr. Erna. Iya, jadi untuk imunisasi ini kalau bisa dilengkapi, yang belum dilengkapi, kemudian yang sedang melakukan atau bayi-bayi yang masih dalam proses imunisasi di bawah 1 tahun ini juga segera dilihat timetable-nya lagi ya, kapan saya waktunya imunisasi, kapan anak saya waktunya imunisasi. Kemudian pada saat imunisasi jangan hanya imunisasi saja, tapi dilihat juga, konsultasikan juga tentang berat badannya, tinggi badannya, lingkar kepalanya ya. Kemudian pada saat dia MPASI, nah ini juga harus dikonsultasikan apa MPASI yang baik buat anak saya atau bagaimana melakukan MPASI yang benar. Nah, sehingga pada saat kita melakukan imunisasi pada anak, kita lakukan dengan secara komprehensif, tidak hanya setelah suntik selesai gitu. Jadi peran tenaga medis, peran juga posyandu yang ada di sekitarnya, bukan hanya timbang badan terus selesai atau memberikan EPS saja, tapi juga memberikan edukasi kepada ibu-ibu yang ada di sekitar kita tentang bagaimana pentingnya kesehatan untuk anak-anak kita. Karena selain anak sehat, tapi kita juga mau juga anak yang punya daya produktivitas tinggi gitu. Jadi dia anak cerdas ya, tidak stunting gitu. Siap ya. Stunting nanti ada tema lagi nih yang menarik untuk kita bahas ya. Tapi untuk malam ini saya kira sudah cukup luar biasa ilmunya, yang edukasinya sangat banyak sekali. Terima kasih Dr. Erna atas waktunya. Kita jumpa lagi di tema berikutnya yang lebih menarik ya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang bergabung ya, ada mbak-mbak tadi, terutama ibu muda mungkin tadi yang tercerahkan ya, semoga tercerahkan dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Erna. Beliau adalah Dewan Pembina Yayasan Embun dan juga ada klinik di Erlangga ya Dok ya? Ya, saya di klinik Erlangga setiap Senin, Rabu, Jumat. Kalau mau konsultasi, nah itu Senin, Rabu, Jumat. Konsultasi bisa, imunisasi bisa. Imunisasi ya. Bisa, oke. Siap. Terima kasih Dr. Erna sekali lagi atas waktunya. Sehat selalu. Iya. Kita jumpa lagi pekan depan ya, teman-teman Bangga Semarang. Demikian acara ngopi ya. Ini acaranya namanya ngopi Dok ya. Ngobrol pintar ya. Jadi yang ngobrol ini nanti semoga mendapatkan ilmu dan tercerahkan sehingga nanti bisa bermanfaat untuk keluarganya, anaknya dan sebagainya. Ya, semoga ada tema yang bisa lebih bergairah lagi gitu, untuk supaya ibu-ibu kita semakin pintar semua. Oh iya, siap, mantap. Kita jumpa lagi pekan depan dengan tema yang lebih menarik ya. Mungkin stunting atau apa nanti Dr. Erna bisa menyampaikan ilmunya gitu. Sekian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.